Ya, pemirsa, proses pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Hingga dini hari tadi, total jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang, sementara 27 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan 14 hari tanggap darurat pasca banjir bandang di sebagian wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hingga dini hari tadi, dari 7 kecamatan terdampak parah, 16 korban meninggal berhasil ditemukan. Sementara 27 orang masih hilang. Upaya pencarian dan pembersihan material banjir bercampur lahar dingin Gunung Merapi dikebut untuk bisa segera membuka akses ke Tanah Datar. Kami, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, memutuskan hari ini tanggal 12, terhitung tanggal 12, kita tanggap darurat dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Untuk korban gimana Pak? Untuk data terakhirnya berapa yang sudah ditemukan dan berapa yang masih dalam pencarian Pak? Ya, yang sudah ditemukan meninggal itu ada 16 orang. Yang sedang kita lakukan pencarian masih ada sekitar 27 orang. Sementara, duka mendalam dialami sejumlah korban selamat yang harus berpisah dengan anggota keluarganya. Amri Zarlis, korban selamat banjir bandang di kawasan Manunggal 5 setelah terlindung dari atap seng yang menimpanya. Namun, ia harus kehilangan anak laki-lakinya yang terseret banjir. Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba pada Sabtu malam. Di saat hujan deras, terdengar air menghantam bangunan dan teriakan warga. Rumah apa kan di dekat sang air tuh, dekat jembatan tuh. Jadi pas siap sembahyang, boleh nonton TV. Jadi datang anak, kami 4 orang di dalam tuh. Itu satu, maknya satu, si Doni itu satu, itu bapak. Oh keluar dia udah bunyi-bunyi. Oh bunyi-bunyi kaca-kaca, seng-seng. Nah tuh keluar. Tuh anakku aja maknya keluarnya, larinya ke belakang. Ke rumah, ada rumah belakang rumah Pak Polisi kan. Iya. Darinya ke belakang, hanya kawat dia, awak pulang. Jadi pas waktu itu awak dari rumah awak runtuh. Kini, tim gabungan masih mencari korban yang hilang, sekaligus pembersihan material banjir bandang lahar dingin Merapi. Warga yang tinggal di sekitar daerah bencana khawatir karena curah hujan yang masih tinggi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Agung Sulistyo di Posko Utama Bencana. Selamat pagi, Agung. Selamat pagi, Gede. Ya, bagaimana situasi di lokasi pengungsian saat ini? Apakah ada kebutuhan yang hingga saat ini masih belum dapat didistribusikan kepada para pengungsi? Baik, pemirsa, tadi saya berada di Posko Utama Bencana Alam Banjir Bandang, tepatnya di gedung Indah Jatuh. Di sini sudah berdiri posko-posko seperti posko Tagana dan posko Basarnas serta posko koordinasi lainnya. Dan dari informasi yang kita dapatkan, untuk pengungsi ini rata-rata mereka mengungsi ke daerah ke kantor-kantor kecamatan terdekat. Dan dari data terakhir, ini ada 2 wilayah yang belum bisa didistribusikan bantuan karena posisinya terisolasi. Karena ada seperti di kawasan Dambu, itu ada 2 jembatan itu ambrol. Dan untuk sungai, ini sudah lebar, jadi petugas masih berupaya untuk bisa mencapai titik yang terisolasi. Gitu. Dan untuk bantuan-bantuan untuk daerah yang sudah mulai didistribusikan sejak kemarin, bahkan untuk makanan sendiri, ini juga langsung didistribusikan, dan untuk memasaknya itu di posko utama kemudian didistribusikan ke lokasi kejadian. Kecuali ada beberapa tempat yang masih terisolasi, itu masih belum bisa di-drop bantuan. Dan dari informasi yang didapat juga, di daerah-daerah terisolasi ini mereka sudah dalam kondisi yang memprihatinkan karena BBM untuk genset sudah tidak ada, bahkan air bersih dan arus listrik juga mati di kawasan tersebut. Ya, Agung, kesulitan apa yang dihadapi begitu untuk mengevakuasi para warga? Kesulitannya karena medannya cukup berat. Ya. Karena ketinggian lumpurnya bisa mencapai 1 meter lebih.
dan akses alat berat pun susah, kecil, sehingga alat berat kesulitan untuk masuk ke lokasi kejadian. Kemudian di kawasan Manunggal ini, jalur untuk saat ini sudah mulai dibuka, namun untuk kapasitas kendaraan lewat masih dibatasi karena masih tingginya lumpur-lumpur yang terbawa oleh banjir bandang yang bermaterial lahar di Gunung Merapi ini. Ya, Agung, jika saya salah tolong dikoreksi ya. Ini sebenarnya banjir bandang ini adalah banjir bandang dengan korban terbanyak hingga saat ini, apa betul, Agung? Betul sekali. Ya, lalu Jadi, mengapa banjir bandang kali ini bisa sangat besar dan menimbulkan korban yang sangat banyak? Banjir bandang ini yang terbesar karena disebabkan disertai oleh erupsi Gunung Merapi. Jadi material vulkanik Gunung Merapi itu menjadi lahar dingin dan curah hujan itu tadi cukup tinggi di daerah Sumatera Barat. Dan daerah terparah itu ada di sekitar kawasan Gunung Merapi, itu ada 2 kabupaten. Yang terdekat adalah Kabupaten Tanah dan Kabupaten Agam. Dan ada satu tempat yang masih masuk Kabupaten Datar, itu di daerah Pagu-Pagu Kadesike, itu penyebab banjir bandang bukan disebabkan karena lahar di Gunung Merapi, tapi lebih disebabkan karena aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang. Namun secara umum ada 7 kecamatan di Kabupaten Datar ini yang terdapat banjir bandang besar ini. Dan selain itu penyebab dari tingginya itu karena intensitas yang sangat tinggi. Intensitas hujan ini memang sangat tinggi sejak hampir sebulan terakhir ini. Ya, Agung, kemudian mitigasi apa yang kemudian dilakukan begitu untuk menghindari lagi terjadinya ada banjir bandang yang besar seperti ini? Apakah sudah ada dilakukan langkah-langkah mitigasi begitu? Termasuk upaya untuk mengurangi korban ya, Agung? Iya, untuk mengurangi korban. Baik, tentu saja mitigasi bencana sudah dilakukan dan upaya dari dinas terkait juga berusaha untuk menormalisasi aliran sungai seperti di daerah Sepulukoto. Yang aliran sungainya, yang daerah sungainya sudah mulai diperlebar untuk memperlancar aliran air yang membawa material lahar dingin ini. Dan pendataan dan akses ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan untuk data terakhir itu ternyata ada peningkatan untuk rumah meninggal saat ini sudah mencapai 18 orang, dan untuk korban hilang ternyata sampai saat ini sudah 29 orang yang masih dinyatakan hilang. Iya. Dan data ini masih terus berkembang karena masih ada pihak-pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga melapor ke posko atau ke kantor-kantor desa terdekat. Iya. Baik, terima kasih Agung atas informasi Anda langsung dari Tanah Datar. Kami mengucapkan juga turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan, dan ini adalah sebuah musibah yang bisa kita cari hikmahnya seperti apa. Karena memang ini kejadian yang cukup luar biasa dan korbannya cukup banyak. Tiba-tiba begitu ya, dan ini adalah salah satu yang terbesar begitu dibanding banjir-banjir yang sebelumnya. Iya. Baik. Terima kasih Agung. Terima kasih Agung. Selamat Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.